Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semua semangat ya untuk belajar. Semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Khalifah, kepada ibu teman-temannya untuk berdoa. Semua siap berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Jadi sebelum kita mulai belajar hari ini, Bu cek absennya terlebih dahulu ya. Oke, Bu Khalifah, hadir Bu. Aura, hadir. Rita, hadir. Hana, hadir. Hadir semua ya. Hadir Bu. Sebelum kita mulai belajar hari ini, Ibu minta kalian semua berdiri. Aku bisa. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila, tahu kan? Tahu. Kita mulai ya. Lalu kewajiban kalian setelah diberi seperti itu, kalian bisa berbakti pada orang tua yang tadi, seperti nyapu, bantu orang tuanya masak, ngepel dan sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke inti materinya, di sini punya bahan ajar yang kalian bisa kerjakan sebentar. Nah, di sini kalian artikan, menurut kalian arti gambar ini apa sih? Basi, nggak apa-apa. Baris imajinasi ya, tulis. Tulisnya di mana Bu? Dikasih nama nggak? Nggak usah. Kita kasih dulu. What the dog doing?
Adakah yang perwakilan mau jelasin arti gambar yang pertama ini? Siapa yang mau ngomong? Saya dulu. Oke, silakan. Lanjut di sini atau lanjut di? Gambar yang pertama itu ada anak dan kedua orang tuanya yang saling berkomunikasi memberikan kasih sayang antar sesama. Yang kedua itu seorang ibu yang sedang merapikan baju yang dipakai anaknya mau berangkat sekolah. Apakah ada yang beda jawabannya dari Nurul Khalifah? Ada. Oke, sebentar. Kita arti gambar pertama apa sih? Arti gambar pertama artinya kasih sayang ibu dan ayah tidak akan pernah sirna dimakan oleh makhluk, baik keluarga karena mereka harta berharga yang tidak bisa ditukar oleh apapun. Contoh yang kedua. Gambar yang kedua ini selalu ada di hati, jasanya tidak bisa dibayar, hanya bakti sampai membayar. Lakukan hingga akhir hayat kami. Terima kasih, selamat kembali. Baik, kita bisa ambil kesimpulan ya bahwa gambar pertama ini ada gambar anak dengan kedua orang tuanya ya. Iya. Saling sayang nggak ya? Iya. Kalau saling sayang itu adalah hal yang kita dapatkan nggak Bu? Iya. Kalau ini nanti kita membalas kasih sayang orang tua itu dengan apa sih? Kalau bisa nanti kayak kalian umroh bisa mengenai merawatnya, Memberikan hadiah kesukaannya, mengajak dia jalan-jalan. Baik, berarti kalau kita ingin diberi kasih sayang oleh orang tua, maka ada hal yang harus kita lakukan. Boleh nggak kalau kita bisa nih minta uang jajan ke orang tua? Bu, nggak jajan, boleh nggak? Kasih nggak ya? Nggak, harus dengan lemari. Kalau pasar kita tidak dapat ya uang jajannya, maka artinya kita yang mendapatkan kasih sayang dari orang tua yang mendapatkan hak kita sebagai anak untuk disayangi, dicintai, disekolahi dan sebagainya. Kita harus melakukan sesuatu untuk orang tua, itu kewajiban kita sebagai seorang anak dengan berbakti, menolong ibu dan ayah di rumah, lalu bisa membahagiakan mereka. Jadi itu adalah kewajiban kita. Kita nggak bisa mengucapkan doa kita pengen dikasih sayang, tapi kita nggak mau nyayangi orang tua juga. Maka nggak boleh kan? Yang untuk gambar yang kedua, tadi sama lihat ada siswa yang memakai seragam sekolah. Kira-kira kalau siswa yang memakai seragam sekolah, apa yang terjadi? Dimarahin, disuruh pulang. Iya, itu adalah salah satu kewajiban ya, karena kita harus melakukannya. Kalau kita nggak pakai seragam, kita kena sanksi atau hukuman dari guru. Jadi ketika kita berangkat sekolah, kita harus wajib memakai seragam. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa hak itu adalah hal yang kita peroleh. Jadi mau itu kasih sayang dari orang tua, lalu kalau di sekolah kita memperoleh ilmu dari guru, itu adalah hak kita. Lalu kewajiban kita apa sebagai anak untuk orang tua, kita mendidik mereka. Di sekolah kewajiban kita belajar, itu kewajiban kita. Jadi kita tahu ya bahwasanya hak tadi adalah hal yang kita dapat, lalu kewajiban hal yang kita lakukan. Jadi kita bisa lihat di sini di sekolah, selain yang ibu sebutkan tadi, ada yang bisa ngasih contoh nggak hak yang kita dapat di sekolah dan kewajibannya yang dimaksud di sekolah? Di sekolah haknya selain yang disebutkan tadi, boleh silakan. Hak apa yang kita dapat di sekolah kira-kira? Kewajiban kita di sekolah kira-kira apa aja nih? Wah, terima kasih Ibu Pribadi. Nah, betul ya, kalau di sekolah kita dapat hak bimbingan guru, kita dapat ilmu dari guru. Secara tidak langsung ini adalah merupakan hak kita di sekolah. Lalu kewajiban kita membersihkan kelas. Kenapa kita harus membersihkan kelas? Biar nyaman belajarnya, nggak kotor ya kelasnya. Jadi kita berwajib untuk membersihkan kelas karena hak kita sebagai siswa untuk belajar dengan nyaman.
Saiful, silakan Aura. Hak di rumah apa? Aura. Sudah, baik. Terima kasih banyak Aura. Baik, betul ya di sini. Ketika di rumah kita haknya mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Lalu kewajiban kita sebagai anak itu membantu orang tua dengan cara misalnya membersihkan rumah. Jadi ketika kita menuntut hak mendapat kasih sayang dari orang tua, maka harus diiringi juga dengan kewajiban kita sebagai anak, yakni dengan berbakti, caranya dengan membantu orang tua untuk membersihkan rumah. Lalu yang terakhir di lingkungan, siapa nih yang bisa nih sebutin di lingkungan kita, di tetangga, di masyarakat umum, di luar, siapa nih yang mau? Gajinya sama sekali kawan juga. Oke, sama sama tetangga. Lingkungannya aman, lingkungannya aman. Kan kalau bisa kita apa? Nggak bisa. Iya bisa. Ya kan, lingkungannya jadi aman. Di lingkungan kita bisa mendapatkan hak lingkungan yang aman. Ada nggak yang di sini di rumahnya ada scrambling, ada apa itu? Iya. Salah satu hak kita sebagai warga di lingkungan tersebut agar lingkungan kita aman. Kewajiban kita bisa bersih-bersih ketika gotong royong itu juga bisa kewajiban karena menjaga lingkungan sekitar. Ya, anak sudah tahu ya bahwasanya hak itu adalah yang kita peroleh. Lalu kewajiban itu ada yang kita lakukan. Nah, hak dan kewajibannya harus seimbang nggak sih? Boleh nggak mengambil hak aja nggak menjalani kewajiban? Nggak boleh. Kalau menjalani kewajiban aja nggak dapat haknya? Nggak boleh. Nah, harus seimbang ya. Misalnya punya media nih untuk menguji keseimbangan hak dan kewajiban. Ada yang mau coba media ini? Ya. Oke, boleh. Kalau ada juga. Ini ada kabar pada nih, kira-kira di ruang pendidikan itu kata ini poin pertama itu yang pertama ini gambar orang tua ibu yang menyayanginya ini, yang kedua itu anak membantu masak di rumah, jadi membantu orang tua memasak itu adalah kewajiban. Nah terus setelah membantu orang tua nanti anak mendapatkan kasih sayang, yaitu haknya. Seimbang kan? Seimbang. Nah, ini adalah contoh hak dan kewajiban di mana? Di rumah, betul. Beda bukan kalau kasih betul. Ada lagi yang mau coba? Saya Bu, boleh coba. Kasih kalau teman-teman poinnya ada apa aja di luar. Ini berprestasi atau juara kelas. Ini hak kita itu belajar di sekolah. Terus kewajiban kita itu belajar di sekolah. Nah, hak kita yang kita dapatkan itu berprestasi atau mendapatkan juara. Tes apakah bisa seimbang?
Seimbang kan? Jadi kalau kita mau berprestasi kita harus belajar. Kita baik beri tepuk tangan satu teman. Dan lagi yang mau coba, baik, jadi teman-teman dapat poin pelajarannya. Jadi ini ada gambarnya tiket kelas itu mendapatkan kewajiban, sedangkan yang kelas mesin ini kita sudah pakai kelas mesin, jadi itu di kelas itu harus nyaman belajarnya. Bagaimana membersihkan kelas dengan tiket. Jadi dulu kita akan sapunya di kelas yang bersih. Itu ya, seimbang ya. Oke, ada yang mau coba lagi? Saya Bu. Mulai jelaskan teman-teman apa yang ada itu. Ini gambar ini itu gotong royong masyarakat. Terus yang ini gambarnya itu untuk tetangga. Nah, jadi kalau gotong royong masyarakat itu tuh merupakan kewajiban kita. Nah, sedangkan untuk enggaknya ini ada untuk tetangga. Coba kita lihat apakah seimbang antara kewajibannya. Oke, baik, seimbang ya. Kewajiban di masyarakat. Betul, beri tepuk tangan untuk Oke, jadi anak-anak sudah paham ya tentang pentingnya hak dan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban itu harus berjalan secara seimbang agar terjalan dengan baik. Baik, di sini Ibu ingin membagi kalian dalam berpasangan. Ada semua? Oke, pasangan. Farisa dengan Aura, itu kita dengan Hana. Nah, di sini Ibu punya KPD untuk dikerjakan. Tapi sebelum itu kita tonton video berikut. Oke, share dulu. Didiskusikan bersama ya Pak. Kelompok 1 dan 2.
Sudah. Oke. Sekarang presentasi kelompok siapa duluan yang mau maju? Kelompok satu. Boleh silakan maju. Bapak dua besok. Dijelaskan hasil temuan dan diskusinya kepada teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja LKPD kami yang diberikan oleh guru. Soal yang pertama itu jelaskan apa perbedaan antara hak dan kewajiban. Jawaban kita, hak adalah sesuatu yang kita dapatkan atau peroleh. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kemudian soal yang kedua, tuliskan masing-masing dua contoh hak dan kewajiban di sekolah atau rumah atau lingkungan. Di sini contohnya itu mendapatkan kasih sayang dan belajar dengan teman. Lalu contoh kewajiban itu yang pertama membantu orang tua, yang kedua pakai kelas. Terus kemudian soal studi kasus dari guru. Soal yang pertama, setelah menyimak video permasalahan, diskusikanlah pertanyaan berikut di bawah ini. Soalnya, soal studi kasus yang pertama, bayangkan kalian berdua ada di barisan antrian itu, lalu anak lain yang menyerobot di depan kelas. Apa yang kalian rasakan? Jadi yang kita rasakan itu kesal dan juga marah. Kemudian soal yang kedua, tindakan apa yang akan kalian lakukan kepada anak itu? Kita akan menegurnya agar dia ikut antri terlebih dahulu. Soal yang ketiga, alasan kami memilih tindakan itu karena Agar dia tidak melakukan hal itu lagi. Baik. Dari tadi tindakan itu tadi apa? Menegurnya. Boleh contohin gimana cara menegurnya? Bisa nih Aura yang nyerobot nih. Ditegurin Aura, kamu kan datangnya sebelum aku, harusnya di belakang aku. Baik ya. Jadi benar ya bahwasanya kalau ada teman yang menyerobot antrian harus ditegur, ditegurnya dengan baik ya, jangan berantem. Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Tangan kemarin dulu, lalu ayo kelompok dua. Kasihkan hasil diskusinya. Ayo. Tapi kelompok dua yang anggotanya anak cerita. Nah, di sini ada tugas. Yang pertama itu apa perbedaan antara hak dan kewajiban. Nah, hak adalah kita memperoleh hak baik dari seseorang atau negara. Nah, yang kedua kewajiban. Kewajiban kita itu wajib melakukan sesuatu dengan baik. Kemudian tuliskan masing-masing dua contoh hak dan kewajiban di sekolah, di rumah atau di lingkungan. Nah, contoh hak di sekolahan pertama itu bimbingan guru, dan kewajibannya itu menaati aturan sekolah. Kemudian yang kewajiban di rumah itu membantu ibu di dapur, dan haknya kasih sayang pada kasih sayang orang tua pada anak-anak. Kemudian ini tugas kasus. Setelah menyimak permasalahan, video permasalahan, diskusikanlah kepada temanmu. Jadi tadi kasusnya kan cerobot ya Bu ya. Terus kita disuruh untuk Gimana kalau kalian posisi itu apa yang kalian rasakan? Marah, bete, ya bete. itu tindakan yang kedua. Kita datengin, kita Kalau hati. Nasihatnya bagaimana? Coba kasih tahu ke teman-temannya nasihatnya makanya. gimana? Oh, dikasih nanti. Misalnya kalau si Ahmad ini cerobot barisan gitu ya. Nah, jangan cerobot-cerobot. Soalnya aku duluan tadi. Tapi aku mau duluan. Aku kan duluan. Berantem itu nggak boleh ya. Jadi harusnya penegurnya itu kayak maaf ya Ahmad, tadi kan saya kan lebih dulu daripada kamu. Nah jadi kamu akhirnya di belakang aku.
bukannya malah ngumpul atau malah main kasar gitu. Kalau kita dengan kasar, terus dia berantem. Iya. Kita nggak boleh berantem. Iya, jadi kita Harus menaati aturan yang ada di sekolah. Jadi ada ada kewajiban sekolah, jadi kewajiban itu harus menaati aturan sekolah. jadi kalau menurutnya pakai tindakan nggak itu nggak efisien, jadi perlu dengan kata-kata terlebih dahulu. Bagus sekali. Beri tepuk tangannya untuk orang tua. Masih semangat, masih belajar? Masih. Tapi suruh bersemangat. Oke, masih semangat banget nih sepertinya belajarnya. Nah, setelah kita tadi udah mengetahui, anak-anak semua sudah tahu apa itu hak dan kewajiban. Di sini ibu punya tugas mandiri sekarang ini yang terakhir ya. Masih mudah kok soalnya. Ini nggak kerja kelompok lagi, tapi ini individu satu-satu dapatnya. Ayo, mana penanya? Ini loh, ini pena ibu tadi, ini pena ibu. Mana penanya? Oke, namanya tulis di atas ya. Ibu. What the dog doing? What the dog doing? What the dog doing? Baik, sebelum kita tutup pembelajaran untuk hari ini, mari kita nyanyikan lagu hak dan kewajiban. Anak-anak siap? Siap. Mulai ya. Ini nggak Bu? Boleh